Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah alladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu hazama al-ahzab wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Dengan rasa alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puja-puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini, hari Selasa tanggal 16 Juni 2020, bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1441 Hijrah. Seperti biasa di agenda pagi kita, embun pagi, mengawali hari dengan inspirasi dan ilmu. InsyaAllah kita akan senantiasa terus berbagi ilmu, berbagi pencerahan, menghadirkan kehidupan kita yang makin syarat dengan makna ibadah dan karya amal saleh. Sebuah titian kehidupan yang tentu saja akan senantiasa menghadirkan kemuliaan, keberkahan, bahkan ampunan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa kita senantiasa mendoakan saudara kita, sahabat kita, bahkan tentu saja di antara kedua orang tua kita yang saat sekarang ini sedang terbaring sakit. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, kesabaran, dan keikhlasan di atas segala sakit yang derita, dan tentu saja menghadirkan sakit sebagai kifarat, penebus di antara segala dosa dan kesalahan. Allahumma rabbana sa'alil ba'syai isfi anta syafi la syifa illa syifa'uk syifa'an la yughadiru saqam. Dan pula untuk saudara kita, sahabat kita yang saat ini mungkin sedang berhadapan dengan begitu banyak persoalan, begitu banyak masalah yang harus dihadapi, semoga Allah Subhanahu wa taala membuka jalan keluar dari jalan keluar terbaik yang tentu akan senantiasa menghadirkan hikmah demi hikmah, kebaikan demi kebaikan yang pada gilirannya senantiasa terbangun jiwa husnudzan, berbaik sangka kepada Allah, betapa di balik setiap persoalan, di balik setiap ujian yang ada, Allah Subhanahu wa taala sejatinya akan menghadirkan kemuliaan, keberkahan, bahkan ampunan. Terima kasih. Di kesempatan pagi hari ini insyaallah tema kita terkait dengan 5 pilar pembebas dari kerugian. 5 pilar pembebas dari kerugian. Dengan 5 pilar ini tentu saja setiap pribadi muslim hendaknya melewatinya sebagai bagian utuh dari proses perjalanan kehidupan agar ia terbebas dari segala bentuk kerugian. Mereka yang terbebas dari kerugian artinya mereka yang akan menemukan kemuliaan, mereka yang akan menemukan kebahagiaan, bahkan tujuan-tujuan hidupnya terpola pada bingkai kehidupan yang penuh dengan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makin bertambahnya kebaikan demi kebaikan di dalam kehidupan. Apa saja 5 pilar pembebas dari kerugian tersebut? Yang pertama terkait dengan rasa syukur. Yang kedua terkait dengan sabar, dan yang ketiga terkait dengan tafakur. Kemudian yang keempat terkait dengan doa, dan yang kelima terkait dengan zikir. Dengan rasa kita akan kupas 5 pilar terkait dengan pembebas manusia dari segala bentuk kerugian untuk senantiasa menjadi pilar penting dalam kehidupan kita agar hidup dan kehidupan kita senantiasa berada di dalam kemuliaan. Yang pertama terkait dengan senantiasa bersyukur. Bersyukur kepada Allah tentu saja akan melahirkan kebahagiaan. Oleh karena itu, untuk bisa mendapatkan kebahagiaan, awalilah setiap langkah hidup dan kehidupan kita dengan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menunggu bahagia baru bersyukur, tapi bersyukurlah kepada Allah. Karena di balik rasa syukur tentu saja kebahagiaan itu akan bisa hadir di sepanjang hidup dan kehidupan kita. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa yang bersyukur maka sungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Barang siapa yang kufur sungguh Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Inilah apa yang diisyaratkan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman di ayat ke-12. Dan ini pula yang sungguhnya menjadi bagian dari pola asuh, dari pola pendidikan Luqmanul Hakim kepada anak-anaknya. Bagaimana konsep syukur menjadi pilar penting untuk bisa menghadirkan keberkahan di dalam kehidupannya. Sebab rasa syukur itu sendiri akan mendatangkan kebahagiaan bagi pelakunya.
Mereka yang senantiasa bersyukur pada Allah, menerima segala ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentu saja senantiasa melewati setiap kenikmatan dan anugerah itu sebagai jalan untuk makin mendekatkan diri kepada Allah, maka di sanalah akan terpancarkan ketenangan dan ketentraman di sepanjang hidup dan kehidupan. Mereka yang bersyukur pada Allah adalah mereka-mereka yang memaknai bahwa setiap perjalanan hidup tentu saja ada yang telah menentukannya, ada yang telah menggariskannya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mereka yang senantiasa berpegang kepada tali agama Allah, yakni al-Islam, bersendikan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulnya, maka tentu merekalah yang akan menemukan sejatinya kebahagiaan dalam kehidupan dan terbebasnya diri mereka dari segala bentuk kerugian di sepanjang hidup dan kehidupan. Kemudian yang kedua terkait dengan bersabar. Bersabar tatkala menghadapi perkara-perkara yang tidak menyenangkan, tentu saja berbanding lurus dengan nilai-nilai kesyukuran tadi. Orang yang bersyukur artinya mereka yang memanfaatkan, mengoptimalkan setiap apa yang diberikan oleh Allah SWT sebagai anugerahnya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Zat yang memberikan anugerah itu kepada dirinya. Jika Allah SWT memberikan kepadanya dengan titipan harta, maka tentu harta itu akan digunakan untuk tujuan-tujuan kebaikan, untuk tujuan-tujuan kemuliaan. Tatkala Allah SWT menitipkan kepadanya amanah berupa pangkat dan jabatan, maka tentu rasa syukur itulah yang menghadirkan dirinya untuk senantiasa mengoptimalkan pangkat dan jabatan itu guna melahirkan kebaikan di dalam kehidupan, menghadirkan kemaslahatan, dan pantang bagi dirinya untuk berkhianat atas titipan amanah yang diembankan kepada dirinya. Demikian halnya dalam kaitan bersabar dengan nasi. Sabar itu tentu saja akan berbuah kemanisan di dalam kehidupan. Sebab mereka yang bersabar adalah mereka-mereka yang tentu saja senantiasa memahami apa yang menjadi ketetapan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketentuan-ketentuan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah bagian dari perkara yang tentu saja akan memberikan kebaikan. Dan mereka yang yakin bahwa setiap ketetapan yang ditetapkan Allah adalah bagian dari kebaikan, maka mereka pasti akan terbebaskan dirinya dari segala bentuk kerugian. Mereka tidak akan banyak mengeluh, mereka tidak akan mudah gelisah, bahkan mereka tidak akan mudah resah karenanya. Mereka nikmati setiap perkara yang tidak menyenangkan sebagai bagian dari ketetapan di Allah SWT, dan tentunya mereka yakin bahwa setelah itu akan hadir keberkahan, akan menghadirkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupannya, dan mereka senantiasa menopang jiwanya dengan nilai-nilai sabar sebagai fondasinya. Terima kasih. Oleh karena itu terkait dengan kesabaran di dalam Al-Quran juga sabar bergandengan dengan apa yang senantiasa kita bangun dalam kehidupan kita dari ritme hidup kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita melaksanakan ibadah salat, maka ternyata salat kita juga digandengkan dengan kesabaran. Karena memang di dalam kaitan kita menjalankan amalia salat, tatkala kita melaksanakan kebaikan itu juga harus disandingkan dengan kesabaran. Betapa banyak godaan, betapa banyak rintangan tatkala seorang akan melakukan kebaikan demi kebaikan. Oleh karena itu untuk menjalankan kebaikan butuh kesabaran dalam arti konsisten dengan apa yang sudah dia jalankan dan yakin bahwa di balik ketaatannya kepada Allah tentu akan menghadirkan kemuliaan dan keberkahan. Di dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah di ayat ke-45 kita bisa membaca ayat yang tentu saja ayat ini memberikan motivasi kepada kita terkait dengan sabar dan salat. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Dengan rasa pertolongan Allah dilewati oleh mereka-mereka yang menjalaninya dengan kesabaran dan salat. Dan tentu saja ini berbanding lurus terkait dengan
investasi hidup yang ia bangun di dalam kehidupannya. Dengan salat ia menemukan kenikmatan tatkala berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan sabar ia menemukan hal yang sangat indah dalam kehidupan, betapa Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kehidupan ini sebagai ladang ujian. Di balik ujian, bagi mereka yang sabar akan selalu meyakini ini semua adalah langkah awal bagi hadirnya sebuah kebahagiaan, diangkatnya derajat Allah Subhanahu wa taala, dan pada gilirannya Allah Subhanahu wa taala tentu akan memberikan kepadanya keberkahan dari kebaikan-kebaikan yang tiada bandingannya. Karena itu, beruntunglah bagi mereka-mereka yang menghadirkan nilai-nilai kesabaran di dalam kehidupan, karena kesabaran merupakan ujung tombak di dalam menjalani hidup dan kehidupan. Adapun poin yang ketiga, pendengar AC, terkait dengan 5 pilar pembebas dari kerugian adalah senantiasa bertafakur. Senantiasa memikirkan apa yang menjadi bagian dari kejadian alam raya ini. Senantiasa memikirkan betapa luar biasanya kenikmatan Allah yang sampai kepada dirinya, sehingga di dalam setiap langkah hidup dan kehidupan dia senantiasa menghadirkannya sebagai upaya untuk makin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka yang bertafakur di dalam Al-Qur'an dikategorikan sebagai ulul albab. Mereka yang tentu saja potensi hidupnya dioptimalkan pada upaya-upaya untuk makin menjadikan dirinya sadar betapa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan setiap perkara di dalam kehidupan tidak ada satupun yang sia-sia karenanya. Kita temukan di dalam surah Al-Imran di ayat ke-190 dan ayat 191. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzabannar. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Terima kasih, inilah gambaran dari mereka-mereka yang masuk kategori ulul albab. Mereka-mereka yang senantiasa bertafakur. Mereka-mereka yang senantiasa mengingat Allah dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk, dalam keadaan berbaring. Prinsipnya tentu dalam setiap keadaan senantiasa memperhatikan apa yang menjadi bagian dari kekuasaan di Allah Subhanahu wa taala. Penciptaan langit dan bumi yang di dalamnya ada pergantian malam dan siang tentu senantiasa menjadi bahan perenungan bagi dirinya. Betapa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan semua ini dengan tidak sia-sia. Sehingga terlontarlah, terungkaplah kalimat doa yang sungguh sangat luar biasa. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Rabb kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia, masih Engkau lindungilah kami dari azab neraka. Jadi mereka yang bertafakur tentu akan meyakini bahwa di dalam hidup dan kehidupannya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan segala perkara ini dengan tidak sia-sia. Tidak ada satupun perkara di muka bumi ini yang berjalan atas kebetulan, tapi semua tentu berjalan atas segala rencana-rencana Allah yang demikian luar biasa, yang maha hebat, yang maha kuasa, yang maha perkasa, lagi maha bijaksana dengan segala perkara yang ada di dalamnya. Terima kasih, mudah-mudahan ini semua tentu akan makin memberikan keberkahan di sepanjang hidup dan kehidupan kita. Dan tentu saja perkara-perkara penting terkait dengan roda hidup dan kehidupan ini senantiasa akan dijalani pada proses perjalanan kehidupan yang di dalamnya penuh dengan kemuliaan. Dan mereka yang bersyukur, mereka yang bersabar, mereka yang bertafakur adalah pribadi-pribadi yang tentu akan senantiasa menemukan kebahagiaan.
terbebas dari segala bentuk kerugian, dan mereka tentu akan merasakan kenyamanan di dalam proses menjalani hidup dan kehidupan. Karena setiap langkah hidup yang mereka jalani tentu mereka senantiasa menghadirkan Allah. Oleh karena itu pada poin yang keempat, di antara 5 pilar pembebas dari kerugian itu masuk di dalamnya adalah kaitan dengan berdoa. Islam mengajarkan bahwa doa ini adalah senjata. Dan inilah yang diungkapkan baginda Rasulullah SAW, ad-doa silahul mu'min. Doa itu adalah senjata bagi orang-orang yang beriman. Mereka yang beriman kepada Allah adalah mereka yang menghadirkan doa ini sebagai fondasinya, sehingga apapun yang mereka jalani tidak lepas dari kekuatan doa. Dalam keadaan bahagia mereka berdoa, dalam keadaan menderita mereka berdoa, dalam keadaan suka mereka berdoa, dalam keadaan duka pun mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah, bermohonlah kepadaku, maka aku akan kabulkan. Inilah bagian dari keyakinan hidup yang senantiasa terpancar dalam pribadi setiap pribadi muslim. Mereka yang berdoa kepada Allah dengan sepenuh keyakinan, sehingga mereka senantiasa merasakan betapa dekatnya Allah di dalam kehidupan mereka. Sehingga apapun yang mereka rasakan senantiasa mereka tidak jauh dengan Allah. Dan tentu saja mereka selalu terpatik dengan apa yang Allah baca di dalam ayat-ayat Al-Quran. Fadkuruni azkurkum waskuruli wala takfurun. Maka ingatlah kalian kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang ingkar. Mereka ingat kepada Allah, artinya mereka yang sadar betapa Allah SWT senantiasa akan memberikan kemuliaan di sepanjang hidup dan kehidupan mereka, dan Allah tidak pernah jauh di dalam kehidupannya. Sehingga ini yang juga senantiasa Allah ingatkan di dalam ayat yang lain, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Maka apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka katakanlah sungguhnya aku adalah dekat. Artinya Allah SWT demikian dekat di dalam kehidupan hamba-hambanya, bahkan lebih dekat dari urat leher mereka. Ingat, tatkala berdoa, berdoalah kepada Allah dengan sepenuh keyakinan, karena Allah senantiasa dekat dan Allah senantiasa akan mendengarkan setiap keluh kesah hamba-hambanya. Bahkan Allah SWT akan setiap mendengarkan setiap harapan-harapan yang disampaikan oleh hamba-hambanya. Dan puncak dari 5 pilar pembebas dari kerugian itu adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Inti berzikir tentu saja adalah ingat kepada Allah. Tidak sekedar mengandung makna doa, tapi tentu zikir ini mengandung makna setiap langkah hidup dan kehidupan senantiasa terpatri untuk hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwa Allah adalah Maha Pelindung, Allah adalah Maha Pemberi pertolongan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup Allah sebagai pelindung, cukup Allah sebagai penolong. Terima kasih. Inilah 5 pilar pembebas dari kerugian yang tentu saja manakala 5 pilar ini senantiasa terbangun dalam kehidupan kita, akan insyaallah kita akan terbebas dari kerugian, dan dengan sendirinya akan hadir kebahagiaan, akan hadir keberuntungan, akan hadir kemenangan di sepanjang hidup dan kehidupan kita. 5 pilar itu terkait dengan rasa syukur kepada Allah, bersabar, kemudian bertafakur, berdoa, dan berzikir. Mudah-mudahan 5 pilar ini senantiasa akan terus kita perjuangkan dalam kehidupan kita, dan tentu saja harus senantiasa kita perjuangkan. Bagaimanapun nilai hidup yang senantiasa kita cari di dalam hidup ini adalah nilai-nilai keberuntungan, nilai-nilai kebahagiaan, terlepasnya diri kita dari segala bentuk kerugian, terlepasnya diri kita dari segala bentuk kegelisahan dan keresahan. Hanya mereka-mereka yang senantiasa bersyukur, hanya mereka yang senantiasa bersabar, hanya mereka yang senantiasa bertafakur, dan hanya mereka yang senantiasa berdoa serta berzikir kepada Allah adalah mereka-mereka yang tentu senantiasa menetapi hidup dan kehidupan mereka pada fondasi keyakinan utuh bahwa segala perkara kembali kepada Allah, dan tentu saja mereka akan senantiasa memintanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi wabah dan musibah seperti saat sekarang ini, kita yakin
bahwa tidak ada zat yang akan mengangkat wabah dan musibah ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mereka pasti akan makin mendekat kepada Allah agar senantiasa diberikan jalan keluar, diberikan perlindungan, bisa keluar dari wabah dan musibah ini. Demikian juga perkara-perkara yang lainnya. Terima kasih. Apa yang dipapar dari 5 pilar tadi tentu saja menjadi fondasi penting di dalam kehidupan agar sejatinya hidup dan kehidupan kita senantiasa berada di dalam ketenangan. Karena puncak dari 5 pilar pembahas dari keluarga itu kembali kepada persoalan zikir kita kepada Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman hati mereka senantiasa tenang dengan mengingat Allah. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan berzikir kepada Allah tentu saja hati akan menjadi tenang. Pemantapan hati, kesiapan diri menjalani tantangan dan rintangan dalam kehidupan hanya mungkin terbangun pada mereka-mereka yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pondasi itu tidak akan mungkin hadir manakala mereka tidak terbangun dari ruh tauhid yang utuh kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Oleh karena itu, puncak hidup ini memang kembali kepada nilai-nilai yang bersandar kepada tauhid. Oleh karena itu, rasa syukur juga tentu saja bagian yang harus berbanding lurus dengan tauhid. Demikian juga kesabaran. Demikian juga tatkala bertafakur, memikirkan penciptaan dari apa yang Allah ciptakan, yang tentu saja akan makin menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tatkala berdoa kepada Allah, bermohon dengan sepenuh hatinya dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan 5 pilar ini akan senantiasa menjadi modal hidup di dalam kehidupan kita yang tentu terpatri menjadi bagian utuh untuk menemukan keberuntungan yang sungguhnya, menemukan kebahagiaan dalam makna yang sebenarnya, dan kita akan terhindar dari segala bentuk keresahan dan kegelisahan. Baik pendengar AC, kita sudah ada di penghujung acara kita Ambon Pagi. Mudah-mudahan apa yang dipapar di kesempatan pagi hari ini senantiasa menghadirkan kemuliaan, senantiasa menghadirkan keberkahan di sepanjang hidup dan kehidupan kita. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.